adalah BPP Balai Penyuluhan Pertanian Sri Handayani, Kecamatan Wonosobo, yang terletak di Ngawen, Jalan Lingkar Selatan nomor 17, Projombang. Dan tahun ini kami mendapatkan kegiatan kebun tani dari Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan senilai 25 juta. Kami aplikasikan menjadi kebun tumpang sari, sebagaimana nanti akan terlihat di sebelah sana. Lahan yang kami kelola seluas 1.500 meter yang kami tanami di lahan BPP. Kemudian yang 2.000 meter kami kerjasama dengan kelompok tani Budi Luhur Desa Kelurahan Kramatan yang ditanami murni tanaman cabai. Kalau lahan yang ada di BPP Sri Handayani seluas 1.500 meter, metode yang kami gunakan adalah metode tumpang sari. Tanaman utamanya adalah sebagian ada terong, kemudian tumpang sarinya adalah menggunakan tanaman cesim. Tanaman tumpang sarinya tesim, kemudian ada pokcoy atau bentul, kemudian ada yang lainnya. Selain tanaman terong sebagai tanaman utamanya juga ada tanaman cabai merah keriting. Ini adalah bedeng tumpang sari yang melaksanakan tumpang sari tanaman cesim dengan kucai. Kucainya tidak terlihat karena sudah ketutup dengan tanaman cesim yang sudah mendekati panen. Barangkali sehari atau 2 hari lagi akan kita panen. Untuk selanjutnya setelah panen cesimnya akan kami tanam ulang, di mana ini adalah merupakan tanaman yang hanya berumur 1 bulan, sehingga memang cepat sekali perputarannya. Kemudian selain tumpang sari menggunakan cesim, kami juga ada tumpang sari menggunakan cabai keriting dengan daun bawang dan kembang kul. Hanya saja tanaman untuk cabai keritingnya ini terkena penyakit yaitu virus kuning yang kami juga belum mampu untuk mengatasinya, sehingga memang sengaja kami biarkan untuk bagian dari pembelajaran teman-teman penyuluh dan petani yang belajar di lahan kebun tani ini. Di bedeng yang lain yang dikelola oleh teman-teman, ini kami juga ada tumpang sari, yaitu cabai rawit merah dengan kapri, komoditas kapri. Dan saat ini kapri sudah selesai kami panen. Kemudian yang masih adalah
tomat. Dimana tomat ini sekarang ini juga sedang proses produksi dan sedang panen. Ini adalah tomat yang sedang kami panen. Masanya adalah masa panen. Ini masanya adalah masa panen. Ini jadi selama ini tanaman hampir semuanya berumur kami tanam sekitar akhir Maret, dan ini semua sudah sedang masa panen tomat. Kemudian yang lainnya kami juga melaksanakan mencoba tumpang sari jagung manis, jagung sayur. Jagung ini adalah untuk tumpang sari jagung manis. Komoditasnya memang kami beragamkan agar kami tahu persis apa dan bagaimana di dalam pelaksanaan budidayanya dan mana yang paling menguntungkan untuk bisa diusahakan sebagai tanaman tumpang sari. Tanaman cabai rawit merah ini juga siap panen, hanya saja tidak semulus dan sebaik yang ternyata yang kami kelola, karena di sebelah selatan dari lahan yang kami kelola ini ada kendala, yaitu terkena hama, yaitu hama lalat buah. Ya, ini mungkin karena ada tanaman buah yang berada di sekitarnya, yaitu buah belimbing yang memang buahnya juga terkena lalat buah. Ini adalah lahan sebelah selatan, bedeng sebelah selatan, yang kita laksanakan tumpang sari antara cabai rawit merah dengan pokcoy atau sawi bentul. Sawi bentul ini yang berdekatan dengan tanaman buah belimbing, di mana sudah kami sebutkan tadi bahwa barangkali tanaman belimbing inilah yang menyebabkan tanaman rawit merah kami terserang lalat buah. Sebagaimana dilihat bahwa buah yang terkena lalat buah ini akan rontok dan berwarna kecoklatan. Rontok dan berwarna kecoklatan. Sebagaimana bisa dilihat, ini yang masih berada di pohon. Jika lombok ini atau cabai ini kita buka, maka yang terjadi adalah ada ulat yang berada di dalamnya. Ada ulat yang berada di dalamnya, sehingga cabai ini membusuk, menggembung. Upaya yang sedang kita laksanakan adalah untuk pengendalian lalat buah ini agar tidak sedemikian merusak tanaman ataupun buah dari lombok rawit merah ini, cabai rawit merah ini, sehingga hasilnya tetap masih bisa kita petik dengan jumlah yang lebih banyak ataupun yang banyak sebagaimana rencana kami. Upaya yang kita laksanakan adalah dengan menggunakan perangsang hormon, untuk
untuk merangkap para lalat ini untuk masuk ke dalam perangkap yang kami buat. Perangkap kami buat menggunakan botol mineral secara sederhana saja. Kemudian bagian bawahnya kami letakkan air. Kemudian hormon feromon ataupun hormon petrogenolnya kami gantungkan di dalamnya, sehingga pada saatnya ini akan mengundang lalat buah ini untuk masuk ke perangkap yang kami buat dan akan tenggelam di air yang kita gunakan. Perangkap ini kami letakkan di sekitar tanaman. Ini akan kami tambah lagi jumlahnya agar lalat buah yang berkembang ataupun yang menyerang tanaman ini bisa lebih terkendali dan hasil panennya akan lebih baik lagi. Hasil beberapa produk yang sudah bisa kami panen, ini ada beberapa, yaitu terong sudah kita panen, kemudian lober hijau ataupun morakot ini juga sudah kita panen dan sudah kita distribusikan kepada para konsumen. Kemudian tomat juga kami sudah memanennya. Ya, hari ini kita mendapatkan sekitar 6 kilo dan ini juga sudah terdistribusi karena pemasaran kami menggunakan sistem online. Meskipun secara sederhana kami masih menggunakan Instagram untuk pemasaran maupun WA grup ataupun WA dengan teman-teman yang membutuhkan. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan kebun tani BPP Sri Handayani Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo yang sudah bisa kami laksanakan. Kegiatan ini masih akan berlanjut sampai dengan akhir tahun ini, yaitu Desember 2020. Mudah-mudahan di dalam pelaksanaannya kami melaksanakan kegiatan kebun tani ini bisa berjalan dengan baik dan lancar.